Ketika protagonis wanita kita pertama kali membuka matanya, dia pikir dia telah bereinkarnasi di dunia lain. Meskipun ibunya tidak punya banyak, dia memberinya banyak cinta, merasakan kehangatan yang tidak pernah dia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia memiliki keluarga sejati. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari ibunya jatuh sakit. Khawatir, dia bertanya, apakah ibu baik-baik saja? Ibunya menyuruhnya mendengarkan baik-baik. Dia harus pergi mengunjungi ayahnya. Dia bingung karena setahunya dia tidak punya ayah. Dia mengingatkan ibunya tentang hal itu. Ibunya mengungkapkan hari itu bahwa dia punya seorang ayah. Ayahnya adalah Pangeran Hart von Reinhardt. Dia memberitahunya ada catatan berisi alamat rumah ayahnya di laci kedua nakas. Dan dia memberikan uang kepada Paman Sandy agar dia membawanya pergi. Dia menyuruhnya pergi dan memberitahunya namanya. Dia akan langsung mengenalinya. Dia mengakui bahwa ayahnya berjanji jika mereka punya anak, mereka akan menamainya Heinloop. Begitulah cara Ibu Heinloop meninggalkannya. Setelah itu, dia melihat catatan itu dan menyadari bahwa dia dirasuki, bukan bereinkarnasi. Heinloop yang dia rasuki bahkan tidak disebutkan dalam novel aslinya. Dia adalah Putri Hart. Kembali ke masa sekarang, sang pangeran masuk, dan hal pertama yang dia tanyakan adalah tentang kondisi Estase. Dokter itu membuang muka, menghindari kontak mata. Dia memberitahunya bahwa dia tidak melihat adanya peningkatan. Rasa bersalah dan duka memenuhi mata sang pangeran saat dia menatap Heinlope yang berpegangan erat pada kaki ayahnya. Aku pikir seperti yang kuduga, Hart merasa bersalah atas insiden ini. Dia mengungkapkan bahwa saat itu adalah waktu minum teh ketika Asta pingsan setelah makan kue. Orang yang bersamanya saat itu adalah Hart. Rasa bersalah karena tidak bisa melindunginya meskipun dia ada di depannya. Saat itu membuatnya merasakan ketakutan, kehilangan cinta dalam hidupnya sekali lagi dengan rasa sakit di hatinya. Hart mendengarkan permintaan Esta. Heinloop sudah membaca novel itu. Dia sadar Esta secara bertahap sedang meletakkan dasar untuk balas dendam. Hatinya sakit saat melihat ekspresi ayahnya. Pangeran kemudian bertanya, apakah Duke Eisen yang memberikan kue-kue itu? Masih mengklaim tidak bersalah, anak buahnya menjawab bahwa dia akan mencari pelakunya sendiri. Dikatakan bahwa dia bahkan melakukan penyelidikan penuh di rumah itu. Bayangan kemarahan melintas di wajahnya saat dia semakin yakin bahwa dia seharusnya menyingkirkannya sejak dia mulai berdebat dengan Estelle tentang segalanya. Patrick, adik laki-lakinya, mendekatinya bergabung di sisinya. Dia mengingatkannya bahwa dia pergi sambil mengeluh, mencari penawar, dan bertanya apakah dia akhirnya datang dengan tangan kosong. Pangeran bergumam siapa yang datang dengan tangan kosong dan mengklaim dia telah menemukan penawar. Patrick bertanya dokter macam apa yang membuatnya. Dia tiba-tiba mengangkat Heinloop ke dalam pelukannya, menunjukkannya kepadanya, dan mengatakan, dia membawa putri seorang dokter jenius yang pernah dia bantu di masa lalu. Dia juga menambahkan bahwa Heinloop mengatakan dia belajar farmasi dari ibunya dan tahu cara membuat penawar. Dia tersenyum gugup sambil melambai pada pamannya. Dia mengulang dengan terkejut, seorang anak. Dia melipat tangannya di dada. Melihatnya dia bertanya, apakah dia naga yang sedang bersenang-senang? Pangeran menjawab atas namanya, bukan. Lalu dia menebak jika dia penyihir yang menyamar dengan sihir. Pangeran memberitahunya, bukan itu juga. Dia mencolek hidungnya dan berkata, dia hanya anak biasa. Ibu kandung anak ini adalah seorang dokter jenius. Heinloop mengamuk, menginginkan dia mengatakan bahwa dia juga pintar. Dia lalu menurunkannya, dan dia berpikir dia benar-benar karakter favoritnya. Tapi dia kurang kehalusan. Pandangannya lalu jatuh pada Patrick. Dia berpikir, aku tidak pernah menyangka akan bertemu pemeran utama pria
dari novel asli di sini. Dia menyadari, seperti yang dijelaskan dalam novel, tidak seperti Hart, dia memiliki kesan yang lembut. Dia menjadi waspada saat dia menyadari mata merah mudanya. Tatapannya menajam saat dia mengunci pandangannya pada saudaranya. Bertanya padanya, mungkinkah dokter jenius yang dia sebutkan adalah Laura? Pangeran dengan acuh tak acuh menjawab dengan sederhana, ya. Patrick berkata, aku akhirnya menemukan wanita itu. Dia mulai menegaskan, maka tentu saja ayah kandung anak ini adalah, tapi dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena Hart memotongnya, menyuruhnya diam. Mata Hart tiba-tiba menajam, menunjukkan tatapan serius dan menusuk. Heinloop terlihat sedih saat dia bertanya-tanya, apakah itu karena dia tidak ingin mengakuinya sebagai putrinya, sampai-sampai dia terlihat seperti itu. Dokter lain tiba-tiba bergegas mendekat dengan raut wajah panik. Dia bertanya, bagaimana saya bisa mempercayai obat yang diresepkan oleh seorang anak? Dia mendesaknya untuk menunggu sebentar lagi, mengklaim bahwa dia dan Hansen akan segera menciptakan obat penawar. Pangeran meyakinkannya untuk tidak khawatir. Dia sudah memastikan sebelumnya bahwa tidak ada bahan aneh. Heinloop mengenali orang itu. Dia adalah villain anggota Dewan Kuil yang juga muncul di novel aslinya. Dia berpikir mereka sebaiknya cepat dan mendesak pangeran untuk bergegas mengingatkannya bahwa waktu sangat penting dengan obat ini. Dia mengambil penawar dan memberikannya padanya. Heinloop menatap Esta dan berpikir dia minta maaf, tapi kali ini tidak akan berjalan sesuai rencananya, karena kali ini dia akan tetap bersama Hart. Setelah mereka memberinya makan, dia mengerang tidak nyaman. Hart dengan cepat bertanya, apakah dia baik-baik saja. Patrick berikutnya yang ingin tahu apakah dia bisa mendengarnya. Dia bertanya kepada mereka, mengapa dia ada di sini? Hart bertanya, apakah dia benar-benar tidak mengingat apapun? Dia memberitahunya bahwa dia ingat pingsan saat makan kue. Hart memberitahunya bahwa kue-kue itu mengandung racun. Matanya membelalak kaget, lalu dia mengakui entah bagaimana dia merasa ada yang tidak beres saat menelannya. Dia kemudian bertanya, tapi bagaimana dia bisa bangun setelah meminum racun? Apakah mereka berdua menyelamatkannya? Hart memejamkan mata seolah kesakitan saat menjawab, tidak, mereka tidak bisa membangunkannya. Dia kemudian menebak apakah mereka anggota majelis yang menyelamatkannya. Villain menjawab, bukan, mereka bukan anggotanya. Sang Santa bertanya, mengapa dia mengklaim ini? Apakah ada hal lain yang ingin dia katakan? Dia tampak panik saat mencoba menjelaskan, tetapi diinterupsi oleh Heinloop yang melangkah maju dan berkata, dialah yang membangunkannya, tambahnya. Dia membangunkan Sang Santa dengan obat yang dibuatnya. Asta tampak terkejut dan bertanya kepada pangeran, siapa anak ini dan dia benar-benar membangunkannya? Dia menjawab, dia adalah putri seorang dokter berbakat dan mengakui ketika dia memberinya penawar yang dibuat oleh anak itu, dia langsung membuka matanya. Esta bergumam tidak percaya. Dia bangun setelah meminum penawar itu. Anak ini membuat Heinloop terlihat malu. Heinloop mengungkapkan bahwa orang yang meracuni kue yang dihadiahkan oleh Duke Aizen adalah dirinya sendiri. Dalam cerita aslinya, Esta pergi untuk mengumpulkan kekuatan demi balas dendam setelah menjadi Santa. Dia menanamkan banyak rasa bersalah di hatinya dan menjadikannya anjing setianya. Atas permintaan Asta, dia bisa saja terluka parah. Dia tidak peduli bahkan jika reputasi buruk menumpuk. Semakin dia terus mendengarkan permintaan Esta, semakin banyak orang di sekitarnya meninggalkannya dan dia menjadi penyendiri. Esta menggunakan taktik ini untuk memanipulasinya. Dia berkata, semua orang terlalu berlebihan. Bagaimana mereka bisa menyebut yang mulia monster, dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia selalu berada di sisinya sampai akhir.
Pada akhirnya Hart meninggal di tempat Asta. Namun karena dia sudah di sini, dia bertekad untuk mengungkap sandiwara yang direkayasa ini. Heinlob memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, dia senang Sang Santa sudah bangun setelah meminum obat buatannya. Sang Santa membalas senyumnya dan berseru, berkat dia, aku selamat. Namun Asta kemudian menambahkan, tapi bagaimana dia tahu kalau dia benar-benar bangun karena obat buatannya? Dia ingin dia memberitahunya racun apa yang membuatnya pingsan. Dia menjawab, itu bukan racun. Pengungkapannya membuat Astaya tertegun. Heinlob melanjutkan menjelaskan bahwa yang dia buat hanyalah penawar kelelahan. Dia mengungkapkan bahwa yang mereka makan bersama kue itu bukan racun. Itu adalah obat yang membuatnya tidur seperti orang mati selama beberapa minggu. Orang yang diperintahkan untuk mendapatkan obat dan membuat diagnosis palsu bahwa Estelle diracuni adalah Philan. Seiring waktu berlalu, Astaya baru terbangun dari tidurnya. Rencana mereka adalah mendiagnosis pasien dengan detoksifikasi alami melalui kekuatannya. Namun Heinlob yang tahu itu terjadi sebelum waktu yang Astaya rencanakan memberinya obat dan membuatnya terbangun. Obat ini memiliki efek amplifikasi Mona. Meskipun penggunaannya sebagai pengobatan penyakit genetik gagal, Heinlob percaya itu adalah efek terbaik untuk membangunkan seseorang dengan suplemen nutrisi sederhana. Patrick bertanya pada Heinlob jika itu bukan racun, lalu mengapa Estelle kehilangan kesadaran. Dia percaya Sang Santa mungkin minum banyak pil tidur. Dia terlalu banyak tidur. Jadi Heinlob membangunkannya dengan penawar kelelahan. Patrick mendongak dan mempertanyakan Esther apakah itu benar. Esther terlihat panik saat ia berseru, "Itu tidak mungkin." Ia mengaku saat memakan kue itu, tenggorokannya terasa terbakar, seolah ia menelan racun. Ia menatap Heinlob dan berkata, "Anak itu jelas keliru. Bagaimana mungkin seorang anak bisa membangunkannya sejak awal?" Namun sang pangeran menyela mengingatkannya bahwa tidak ada yang bisa membangunkannya, tetapi ia terbangun begitu Heinlob memberinya obat. Dia membuatnya percaya bahwa orang yang seharusnya lebih dicurigai sekarang adalah orang yang pertama kali mengklaim adanya zat beracun yang tidak diketahui. Ia terbata-bata saat mencoba menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Namun Sang Santa menyela dia memanggil namanya dan menyatakan ia tahu dia selalu tidak menyukainya. Tapi mengapa dia melakukan hal seperti ini? Ia mempertanyakan bagaimana dia bisa melakukan ini padanya. Vel yang bingung bertanya padanya, "Ayolah, apa itu?" Kata-katanya berbeda sekarang. Sang pangeran memerintahkan Hansen untuk segera pergi memanggil para ksatria dan membawanya pergi. Saat ia diseret oleh para ksatria, ia terus berteriak pada sang pangeran bahwa itu tidak adil dan agar mendengarkannya sekali ini saja. Patrick menenangkan memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Ia berterima kasih padanya, sementara Heinlob berpikir, seperti yang diharapkan dari seorang staf, dia langsung membereskan masalahnya. Namun ayahnya menyela pikirannya menarik perhatiannya. Ia bertanya-tanya apa yang ayahnya inginkan, darinya merenungkan apakah ia mungkin telah mengamati sesuatu yang tidak biasa. Ia mengoreksinya bahwa itu bukan penawar kelelahan melainkan zat pemulih kelelahan. Mengingatkannya bahwa ia mengaku pintar, tapi bahkan tidak tahu itu. Ia terkejut pada awalnya, tapi kemudian geram berpikir, apakah itu yang akan dia lakukan saat ini? Dia seharusnya menghentikannya nanti, karena mereka semua sudah tenang dan minum teh. Patrick berkomentar bahwa ia benar-benar tidak menyangka ia akan membangunkannya. Ia memuji bahwa ia benar-benar Putri Laura. Heinlob saat dia mengunyah kue, dia pikir dia tidak bisa memujinya, tapi dia tidak perlu mempermalukannya. Bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh padanya? Bukankah sudah cukup baginya untuk mengambil langkah maju
Dia merenungkan apa yang harus dia lakukan untuk lebih dekat dengan Hart. Dia lalu menunjuk permen bertanya pada Patrick apakah dia bisa mengambil satu lagi. Dia bilang tentu saja. Dia lalu bertanya padanya apakah dia bisa memberinya obat pemulihan yang dia tunjukkan sebelumnya. Heinloop pertama-tama ingin tahu apakah dia menginginkan obat pemulihan itu. Itu saja. Dia mengungkapkan bahwa dia sangat lelah akhir-akhir ini. Dia berpikir dalam hati tidak sulit untuk memberinya obat pemulihan. Dia mengambil penawar dan memutuskan bahwa ini dia. Ketika dia mencoba mengambilnya darinya, dia menariknya kembali dengan tegas berkata tidak. Dia lalu menawarinya uang sebanyak yang dia mau, tapi dia menolak, menyatakan bahwa karena hanya ada satu dosis obat pemulihan, dia akan memberikannya kepada Pangeran Hart. Dia merenungkan jika dia memberinya satu botol yang tersisa sebagai hadiah. Tingkat kesukaannya akan meningkatkan, namun dia terang-terangan menolaknya, bahwa dia tidak membutuhkannya. Dia mengaku padanya dengan suara lembut dan rentan, bahwa di matanya Kaisar Hart adalah yang terbaik. Dia berharap dia akan menerima perasaannya. Dia bertekad untuk melindunginya dan memastikan dia tidak terluka atau mati. Patrick tertawa terbahak-bahak mengklaim bahwa gadis kecil itu sepertinya naksir kakaknya. Dia bertanya padanya, apa yang dia lihat dari kakak laki-laki yang galak itu? Menunjuk dirinya sendiri, dia menyuruhnya melihat ke sini. Bukankah dia lebih tampan? Tapi dia terang-terangan mengatakan tidak. Pangeran Hart lebih tampan. Dia berkomentar bahwa gadis itu memang punya selera yang unik. Tepat saat itu ada keributan di luar pintu karena seseorang bersikeras. Dia tidak boleh datang dan melakukan ini tanpa janji. Ada suara lain yang mendesak, ini mendesak, jadi dia harus menyingkir. Pintu terbuka dan Duke Eisen masuk memberitahu pangeran bahwa dia menemukan pelakunya yang mencoba meracuni Sang Suci. Heinloop berpikir, apa maksudnya itu? Duke Magnus Eisen, perwakilan sekte kuil dan wali Astas yang ditunjuk oleh kuil, adalah orang yang dicurigai sebagai pelaku peracunan Astas. Meskipun dia adalah walinya, dia mengabaikan Astah dan Astah pun mengabaikannya. Esteh adalah pelaku peracunan ini, namun dia merencanakan ini sedemikian rupa sehingga kesalahan akan jatuh pada Duke. Tapi Duke Ession tidak menderita. Dia mendorong seorang anak yang tersandung hingga jatuh ke tanah, menunjuk dan menuduh, orang ini pelakunya. Dia menambahkan di kamarnya, aku menemukan racun yang tampaknya merupakan kenang-kenangan dari ibu kandungnya. Dia mengungkapkan bahwa dia menyalahkan putra tidak sahnya. Duke dan Duchess tidak memiliki anak untuk waktu yang lama, jadi Duke memiliki seorang putra tidak sah. Dia membawa putranya ke dalam keluarga Duke dan menjadikannya penerusnya. Tapi takdir berkata lain, sang Duchess hamil setelah kelahiran putra sahnya Yakov Brantley, yang bahkan diakui sebagai penerusnya, menjadi duri dalam mata ayahnya. Itulah mengapa Adipati memanfaatkan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk menutupi dan menangani putranya. Pangeran menyipitkan matanya sambil mengulang, anak itu mencoba meracuninya. Apa dia yakin? Adipati menyatakan, belum lama ini dia menyimpan dendam pada Santa karena bersikap tidak sopan dan dimarahi. Jadi sudah jelas. Heinloop tahu bagian tubuh Brantley yang tertutup penuh dengan bekas luka. Adipati berteriak padanya untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Dia mengangkat tinjunya, tapi Heinloop tiba-tiba datang di depannya melindunginya dengan tubuhnya. Dia menyatakan dia bukan pendosa, jadi jangan ganggu dia. Adipati tampak bingung dan terkejut. Tatapannya menyapu anak itu, mencari penjelasan. Dia menunjuk jari menuduh ke putranya, mengklaim anak ini menyebabkan Santa jatuh. Tapi dia bukan pendosa, apa maksudnya itu? Dia memberitahunya, adapun Santa dia menyembuhkannya. Dia bertanya pada para tetua,
Omong kosong macam apa yang anak ini bicarakan. Pangeran memberitahunya, anak itu benar karena dia sudah bangun. Dia menambahkan, dia tidak bisa bangun karena dia minum pil tidur jadi putra. Adipati tidak melakukan kesalahan apapun. Adipati mengepalkan tinjunya menuntut. Apa maksud semua ini? Patrick menawarkan diri untuk menjelaskan kepadanya dan menjelaskan semuanya kepadanya secara rinci. Hainope menatap Brantley dan bertanya dengan lembut. Dia berlutut di depannya untuk menyerahkan sesuatu kepadanya. Dia memberitahunya bahwa itu adalah obat yang bisa menyembuhkannya dengan cepat ketika dia mengoleskannya ke area yang sakit. Dia menyuruhnya menyembunyikannya dengan cepat agar orang jahat tidak bisa mencurinya. Dia mengambilnya darinya dengan tangan gemetar dan bertanya mengapa dia membantunya. Dia mengulang pertanyaan yang sama dalam benaknya, mengapa dia melakukan itu. Dia melihat luka-lukanya yang sedikit terlihat dan tuduhan tidak adil yang diterimanya, meskipun dia tidak melakukannya. Sebuah rumah tanpa seorang pun di pihaknya, pikirnya. Apakah karena situasinya mirip dengannya? Dia mendekat dan berbisik di telinganya bahwa itu karena dia imut. Rona merah menyebar di pipinya saat dia bergumam, apa? Melihatnya tersipu, dia terkikik berpikir dalam hati, dia pria yang imut. Dia bertolak pinggang. Setelah mengambil keputusan, dia juga akan menyelamatkannya. Di sisi lain, Asta memecahkan vas dalam luapan frustrasi. Dia gemetar karena marah berpikir bahwa rencana itu sempurna. Dia pikir dia berhasil membuat pria sombong itu bertekuk lutut padanya. Dia bisa menciptakan hutang budi, tapi dia gagal. Dia mengernyitkan wajahnya bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia berencana untuk membuat rencana ini berhasil dan memanfaatkan kelemahan Duke Moltek. Duke Moltke adalah representasi dari faksi kekaisaran dan seseorang yang akan menjadi sumber kekuatan besar bagi Anna di masa depan. Namun dia melanggar hukum nasional dengan mengembangkan tambang biji besi dan menjualnya bahkan tanpa sepengetahuan istrinya. Jika dia tidak hati-hati, ini bukan hanya korupsi sederhana. Ini adalah situasi yang bisa disalahartikan sebagai bukti pengkhianatan. Ini adalah kesempatan baginya untuk menjebak Duke Moltke dan menanganinya. Masalahnya adalah, Parisian tempat tambang itu berada penuh dengan monster berbahaya. Jadi dia berencana meminta Hart untuk membawakannya bukti sebagai utang padanya dari insiden keracunan ini. Tapi begitulah jadinya, dan itu semua karena seorang anak. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya anak itu. Dia belum pernah melihat anak seperti itu seumur hidupnya. Dia yakin ada yang tidak beres dengan anak itu. Dia tahu dia harus mengusirnya. Di sisi lain, Hainlope terkejut karena dia tidak menyangka pangeran akan mengakuinya sebagai anaknya. Tapi dia tidak menyangka dia akan mengusirnya saat itu juga. Berdiri di depannya adalah paman dan bibinya. Paman memarahinya karena dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Apa yang dia lakukan sementara bibinya memanggilnya pembuat onar nakal dan menyuruhnya kembali bersama mereka. Mereka mencengkeram tangannya begitu keras hingga terasa sakit. Dia merasa dikhianati karena Pangeran Hart memanggil Paman Sandy tanpa berkonsultasi dengannya. Dia pikir itu sudah diduga dan seharusnya dia lebih aktif menempel padanya kemarin. Tapi ketika dia teringat masa lalunya, dia merenung bahwa orang dewasa selalu membenci anak-anak yang manja. Dia menjadi takut, tidak ingin Hart menyakitinya seperti itu. Meskipun demikian, dia lega karena pertama-tama masa depan Brantley telah berubah. Dan dia pasti akan kembali dan membuat Hart bahagia juga, karena itulah yang ibu inginkan. Dia berteriak ke arah rumah. Dia memberitahu pangeran bahwa dia akan kembali untuknya. Pangeran mengawasinya dari jendela.
Esta bertanya padanya apakah dia masih melihat keluar jendela. Dia jujur padanya dan mengakui bahwa anak itu terus-menerus menempel padanya dengan menjengkelkan. Dia mengawasi karena aneh bahwa wanita itu mengatakan akan kembali. Dia tersenyum padanya memberitahunya bahwa dia tahu. Dia adalah anak yang lucu dan dia juga merasa sedih. Namun Duke kemudian bertanya padanya apakah dia benar-benar bermaksud ingin kembali kepada mereka. Dia menjawab ya, anak itu datang padanya pagi-pagi sekali dan meminta bantuan agar dia bisa kembali ke keluarganya. Dia mengepalkan tinjunya dan bertanya, keluarga, jika yang dia maksud adalah pasangan yang menjadi walinya. Dia menjawab ya, dan dari apa yang dia dengar, mereka tampak seperti orang baik. Tidak mudah membesarkan anak orang lain seperti itu ketika mereka bukan orang tua kandungnya. Dia tampak tidak yakin dan menunjukkan bahwa dia seharusnya tetap berkonsultasi dengannya sebelum mengirim anak itu. Dia seharusnya setidaknya mengucapkan selamat tinggal dan mengantarnya pergi. Dia membalas karena dia masih anak-anak dia bertanya-tanya apakah menakutkan jauh dari keluarganya selama 1 malam. Dia berbohong lebih lanjut bahwa anak itu memintanya untuk segera mengirimnya. Lalu dia bertanya padanya, mengapa dia mengkhawatirkan anak mereka. Dia terlihat terkejut, tapi cepat menguasai diri dan berseru, "Tidak." Dia bilang, karena berutang budi padanya, dia harus menjalankan tugasnya. Dia berpikir dalam hati, seorang anak bernama Heinlop. Awalnya dia mengira itu anaknya, tapi putrinya seharusnya berusia 7 tahun. Dan dia melihat catatan kelahirannya dan mengetahui bahwa dia baru berusia 5 tahun. Dia berpikir jika Laura meninggalkannya, setidaknya dia seharusnya menjalani hidup yang baik. Dan mengapa dia memberikan nama yang dia janjikan padanya kepada anak orang lain? Dia bertanya-tanya orang, seperti apa? Ayah anak itu sampai membiarkan Laura membesarkan anak itu sendirian. Pintu terbuka dan Maxim masuk. Dia memerintahkan Maxim untuk menugaskan seseorang mengawasi anak yang pergi itu. Dan jika terjadi sesuatu, dia harus segera melaporkannya padanya. Di rumah Heinlop sedang membersihkan rumah. Dia akhirnya mengeluh kelelahan saat pekerjaan bersih-bersih hari ini selesai. Dia berpikir dia tidak percaya akhirnya kembali ke rumah ini lagi. Sebelum ibunya meninggal, dia meminta paman Sandy untuk merawatnya. Begitu ibunya meninggal, dia berubah pikiran dan hanya mengambil uangnya. Dia berbisik bahwa dia lapar. Mereka tidak meninggalkan banyak makanan untuknya. Dia teringat permen di Hartman dan dia berpikir permen itu enak. Tapi kemudian mengingatkan dirinya untuk kembali sadar. Rencana pertama gagal, tapi ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Jika dia ingin menyembuhkan penyakit genetik itu, dia tidak boleh menyerah di sini. Sudah ada sekretaris farmasi dari generasi ke generasi klan Koch. Ini adalah catatan penelitian untuk menyembuhkan penyakit genetik. Keluarga Koch menderita penyakit keturunan dan usia mereka paling lama 30 tahun. Ibunya yang meninggal muda dan merupakan orang terakhir yang tersisa melahirkannya. Jadi ketika dia meninggal, keluarga Koch akan punah. Dia bertanya-tanya kesalahan apa yang dibuat leluhur mereka di masa lalu. Mengapa gerangan penyakit genetik ini muncul? Pintu terbuka lebar dan seorang anak masuk. Dia memanggilnya Burns. Dia memintanya untuk memberitahu berapa kali dia menyuruhnya memanggilnya. Burns yang hebat, dia melotot padanya, berpikir pasti akan begini lagi. Dia bertanya-tanya bagaimana gerangan dia akan mengganggunya hari ini. Dia menuntut untuk tahu mengapa dia menatapnya seperti itu dan mengaku dia lebih tua darinya. Dia mengingatkannya bahwa dia juga berusia 7 tahun sama seperti dia. Dia bilang tidak. Ayahnya bilang, dia baru 5 tahun katanya padanya dengan frustrasi. Berapa kali dia harus menjelaskan bahwa itu karena ibunya terlambat mendaftarkan kelahirannya. Dia berkomentar kepo, lalu bertanya apakah masih ada camilan yang dia bawa kemarin.
Dia terkejut dan bertanya padanya, apakah dia sudah menghabiskan semuanya. Dia bilang dia mendapatkannya sebagai hadiah. Dia menyela bahwa semua yang ada di rumah ini miliknya dan menuntut untuk tahu apakah ada hal lain yang dia sembunyikan. Jika ada, dia harus segera memberikannya padanya. Tangannya menyentuh sebuah buku, dia mengembalikannya. Tapi dia bertanya padanya, apa ini? Dia menawarkan untuk mengembalikannya jika dia memberinya lebih banyak camilan. Kalau tidak, dia mengancam akan membakarnya. Dia meletakkan buku itu dekat dengan lilin membuatnya panik. Itu adalah satu-satunya kenang-kenangan ibunya. Dia mencoba merebutnya kembali darinya, tapi dia dengan mudah mengalahkannya. Dia mengolok-oloknya, orang sekecil kamu bisa meraihnya. Dia menuntutnya untuk segera memberinya lebih banyak camilan. Dia menepuk kepalanya dengan bercanda, tapi dia tiba-tiba meraih tangannya dan menggigitnya dengan keras, menyebabkan dia berteriak nyaring. Dia merebut buku itu dari genggamannya. Pada saat itu, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Tepat saat itu, pintu terbuka dan pamannya masuk bertanya suara apa itu. Dia bergegas menghampiri putranya yang menangis dan merengek kesakitan. Dia bertanya padanya, apa yang terjadi? Lalu pandangannya beralih ke gadis itu. Dia menuduhnya berkata, gadis ini aku menampungnya saat dia tidak punya tempat tujuan lain dan membesarkannya, dan begini dia membalas budiku. Dia menarik tangannya dan menyeretnya, menyuruhnya mengikutinya. Dia menyatakan, hari ini adalah hari terakhir kau akan membuat masalah. Dia mengerang kesakitan mendesaknya untuk melepaskannya. Dia menyuruhnya diam karena seorang tamu yang akan membawanya sedang menunggu di ruang tamu. Ini menarik perhatiannya, dan dia bertanya-tanya, apakah itu Hart yang datang menjemputnya? Ada seorang pria berpenampilan menyeramkan yang bertanya padanya, apakah dia Heinloop? Dia berkomentar bahwa dia terlihat cantik dan pintar. Dia terpojok ke dinding, ekspresinya campuran ketakutan dan kerapuhan. Saat dia menatapnya, dia terus berkomentar bahwa mata merah muda seperti miliknya sangat langka. Dia berpikir dalam hati bahwa itu bukan Hart. Pria itu memberikan 10 devaro kepada paman dan menyatakan, ini 10 devaro yang dijanjikan sebagai tebusan untuk anak itu. Paman itu setuju, menyatakan jumlahnya bagus dan memberitahunya bahwa dia bisa membawanya sekarang. Heinloop menatap pamannya dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan menjualnya. Pria menyeramkan itu mengulurkan tangan padanya perlahan, seolah berusaha tidak mengejutkannya dan membujuknya untuk ikut dengannya. Dia memberitahunya bahwa dia membencinya dan meninju wajahnya sebelum lari keluar. Namun dia bertabrakan dengan bibinya yang mencengkeram tengkuknya dan mengangkatnya dari tanah, bertanya, "Kau pikir kau mau lari kemana?" Pria menyeramkan itu memerintahkan pamannya untuk mengikatnya dengan cepat sebelum dia kabur lagi. Paman itu yang segera menurut mendekatinya dengan tali di tangannya. Saat mereka mengikatnya, dia berteriak mengatakan tidak. Dia membencinya. Dia berpikir, tidak, ini tidak bisa berakhir seperti ini. Air mata menggenang di matanya. Dia bertanya-tanya mengapa Hart terlintas di benaknya saat itu. Dia memohon agar dia hanya akan tetap satu langkah dari sisinya. Dia hanya akan mengawasinya diam-diam. Jadi tolong, dia berteriak sekuat tenaga, memohon seseorang datang menyelamatkannya. Tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang masuk. Itu Hart, katanya seseorang terus memanggilnya. Dia mendongak terkejut sambil berpikir, tidak mungkin, apakah dia benar-benar datang? Paman dan bibi berlutut, sementara paman yang menyeramkan itu gemetar kaget saat menyadari dia adalah pangeran. Dengan bantuan pedangnya, dia memotong tali-tali yang mengikatnya. Dia kemudian berlutut di depannya, mengulurkan tangannya, dan bertanya, situasi macam apa ini? Wajahnya berkerut karena emosi, dan dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dia bertanya padanya, apakah dia terluka di suatu tempat?
Matanya mengeras saat dia mengangkatnya untuk melihat paman dan bibi. Dia bertanya, apakah mereka adalah wali dari anak ini? Mereka menjawab, ya mereka hanya membesarkan apa yang ditinggalkan wanita yang meninggal di sebelah mereka. Matanya melebar karena terkejut saat dia mengulang gadis yang meninggal di sebelah. Paman memberitahunya suatu hari seorang wanita tanpa asal-usul tiba-tiba muncul di desa. Ditambah lagi, dia sangat gila, sehingga dia mengatakan omong kosong saat dia meninggal. Bibi menambahkan dia benar. Itu adalah permintaan yang tidak masuk akal untuk membawa anak itu ke keluarga kekaisaran. Dia terkejut bahwa Laura mencoba mengirim Heinloop ke keluarga kekaisaran. Dia memanggil Maxim yang dengan cepat berada di sisinya dan menginstruksikannya untuk menangkap orang-orang ini atas dugaan perdagangan pelayan dan mengirim mereka ke kantor polisi. Mereka semua mulai memohon belas kasihan saat mereka semua pergi. Dia menggendongnya dan bertanya mengapa dia begitu ringan dan apakah dia sudah makan sesuatu. Dia menyatakan mereka harus pergi dan memberinya makan terlebih dahulu. Lagi-lagi, air mata menggenang di matanya karena dia masih tidak percaya bahwa pria itu benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Dia berpikir, bukankah dia mengusirnya karena dia menyebalkan? Dia bersandar padanya, memeluknya erat-erat. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya, mengungkapkan rasa syukurnya berulang kali. Saat dia memeluknya, dia menyadari bahwa gadis itu telah tertidur. Dia bukanlah anak yang dicintai di kehidupan masa lalunya. Ayah lebih menyukai alkohol daripada anak-anaknya. Pada hari-hari ketika dia tidak bisa minum, dia akan menjadi kasar. Ibunya dan dia menjadi ketakutan. Seiring waktu berlalu, kekerasan ayahnya menjadi lebih serius. Akhirnya, ibunya membawanya pergi setelah perceraian, dan beberapa tahun kemudian, ibunya menikah lagi. Dia pergi makan malam untuk bertemu dengan ayah tiri dan putrinya. Ayah tirinya berkata, dia sangat mirip dengan ibunya. Dia juga memperkenalkan putrinya. Ketika dia melihat saudari tirinya, dia merasa dia sangat cantik. Waktu itu, menyenangkan ayah tiri baik hati dan adiknya adalah anak yang cerdas. Dia percaya mereka akan menjadi keluarga sungguhan, tapi di luar dugaan keharmonisan itu tidak bertahan lama. Suatu hari ketika mereka pulang sekolah, ayahnya sudah menunggu dengan hasil di tangannya. Dia memanggil mereka berdua untuk duduk sebentar dan bertanya pada putrinya, hasil ujian apa ini? Dia mengingatkannya bahwa Gu selalu menjadi yang pertama. Jadi apa yang kamu lakukan? Putrinya bergumam pelan bahwa dia juga sudah berusaha keras kali ini. Tapi dia bilang dia melihatnya setiap kali dia menggunakan ponselnya, sementara adiknya belajar. Ayah tirinya mulai membandingkannya dengan Daejong. Di lain kesempatan, dia membentak putrinya. Jam berapa kamu baru pulang sekarang? Dan kenapa kamu tidak pulang tepat waktu, seperti adikmu setelah sekolah dan mulai belajar? Saat itu, putrinya membentak, meminta ayahnya untuk menghentikannya, dan mengutuk Ji-yu. Dia mengingatkan ayahnya dulu tidak seperti ini. Jadi kenapa jadi seperti ini? Sejak Kim Ji-yu datang, ibunya mulai menyadarinya. Dia berbicara dengan Ji-hyun suatu hari dan memberitahunya bahwa hubungan ayah tirinya dan Ji-hyun tampaknya memburuk akhir-akhir ini karena dirinya. Dia mengingatkan putrinya bahwa mereka sudah berjanji mereka akan bersenang-senang di sini. Itu tidak adil baginya, tapi dia mengerti ibunya, namun tidak ada yang berubah. Dia ingat bagaimana suatu hari dia mendorongnya di sekolah, menyebabkannya tersandung ke arah burung peliharaannya. Dia kemudian meminta maaf, tapi dengan senyum manis palsu di wajahnya. Daejong menyiksanya jauh dari mata orang tua mereka. Pakaian Daejong rusak, dan barang-barang miliknya yang hilang ditemukan. Di kamar protagonis wanita kita, yang dia lakukan hanyalah menyalahkannya. Tapi Daejong tidak berhenti sampai di situ. Dia perlahan membuka matanya dan mendapati Hart sedang memperhatikannya.
Dia kemudian melihat sekelilingnya. Itu adalah sebuah kereta kuda. Dia bertanya padanya di mana mereka berada, karena dia ingat mereka pasti berada di rumah Paman Sandy. Dia menyatakan bahwa dia tertidur begitu melihatnya, dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Dia bertanya-tanya apakah dia tertidur karena merasa nyaman, tetapi dia terkejut Hart merawatnya. Dia bertanya-tanya mengapa dia membawanya ke rumahnya. Apakah kali ini dia mencoba membawanya ke panti asuhan kekaisaran? Dia secara formal mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dia berjanji padanya akan berbuat baik di panti asuhan. Dia mengerutkan kening padanya bertanya, "Apa maksudnya itu?" Dia sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Bukankah dia membawanya ke panti asuhan sekarang?" Hanlo menyatakan bahwa ini cukup untuk hari ini. Sudah 3 hari sejak dia datang ke rumah Hart. Dia merenung bahwa dia tidak hanya membuatkan kamar untuknya, tetapi juga membuatkan laboratorium untuknya. Dia tidak pernah menyangka akan berada di sini lagi. Selain itu, dia bahkan membawa penelitian ibunya dari rumah Paman Sandy. Dia khawatir karena mengira dia meninggalkannya, tetapi dia senang dia tidak melakukannya. Dia menjalani gaya hidup mewah dengan pakaian baru dan makanan lezat setiap hari. Namun masalahnya adalah setelah hari itu dia tidak pernah bertemu Hart. Dia bertanya pada kepala pelayan apakah dia juga tidak ada di sini hari ini. Kepala pelayan menjawab ya dan menyebutkan bahwa dia telah pergi keluar hari itu. Setelah menyelamatkannya, dia membawanya ke rumah mewahnya. Dia berpikir bahwa dia mengenalinya sebagai putrinya. Dia terlihat cukup sedih saat dia bertanya-tanya apakah dia ingin mengabaikannya atau tidak melihatnya. Dia juga berpikir apakah mungkin dia pergi ke kantor pos. Dia ingat bahwa dalam cerita aslinya, sekitar waktu ini permintaan mulai meningkat. Dia sadar bahwa jika itu adalah keinginan tulus, dia tidak akan pernah bisa menolaknya. Dia memberikan salep buatan sendiri untuk perjalanan kepada Deacon, seperti yang dia sebutkan terakhir kali. Dia bilang pergelangan tangannya sakit dan memintanya untuk mengoleskannya. Dia menyebutkan bahwa dia mengingatnya dan berterima kasih padanya untuk ini. Dia juga memberitahunya bahwa kalau dipikir-pikir, itu adalah topik hangat di antara karyawan lain bahwa obat Hanero itu bagus. Dia berterima kasih padanya dan menyebutkan bahwa dia akan pergi sekarang. Dia merenung bahwa dia masih senang bisa berteman dengan para karyawan selama waktu itu. Ngomong-ngomong, dia bertanya-tanya apakah dia pasti tidak akan datang terluka. Dia tahu itu tidak akan berhasil, dan untuk berjaga-jaga, dia perlu menyiapkan obat sebelumnya. Hari sudah malam, dan dia merasa sangat mengantuk. Dia berpikir bahwa dia akan berada di kamarnya saat ini kan. Dia memutuskan untuk menyelinap keluar dan merasa senang, karena untungnya tidak ada yang menjaga ruangan itu. Dia berjalan hati-hati ke kamarnya, sambil senang, karena dia berhasil melakukannya. Dia memperhatikannya dan menyadari dia benar-benar ada di sini. Dia menatapnya dengan saksama, menyadari bahwa dia tampak kesakitan. Dia bertanya-tanya di mana rasa sakitnya. Astra mendekatinya karena dia telah memberitahunya bahwa satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Yang Mulia. Dia tahu bahwa selalu berbahaya berada di dekatnya. Tapi dia tidak bisa menolak, bahkan ketika dia ditinggalkan oleh wanita yang dicintainya, bahkan ketika dia diabaikan oleh ayahnya. Dia adalah satu-satunya yang berada di sisinya ketika semua orang mengabaikannya. Dia tidak memiliki perasaan yang rasional. Dia merasa tubuhnya sangat panas karena dia sadar seluruh tubuhnya demam. Dia sedikit membuka matanya sambil bertanya-tanya siapa orang di depannya. Do-jeon meletakkan handuk basah di dahinya. Karena merasa dingin, dia bertanya-tanya apa itu. Dia berpikir bahwa dia terbiasa dengan sentuhan ini, karena sentuhan ini seperti sentuhan Laura. Ini menyebabkan dia tiba-tiba tersentak,
karena dia bertanya-tanya siapa ini. Dan dia meraih tangan De Jong. Dia tersentak saat wanita itu memberitahunya bahwa dia sakit. Dia memanggilnya dan bertanya mengapa dia ada di kamarnya. Dia memberitahunya bahwa dia ingin menemuinya. Jadi dia menunggu di siang hari, tetapi dia tidak muncul, dan dia datang di malam hari. Karena dia pikir dia demam itu mengingatkannya pada ibunya, dan dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jadi bahkan ketika ibunya sakit, begitulah cara dia melakukannya. Dia bertanya padanya kapan Laura sakit. Dia bertanya-tanya apakah maksudnya anak ini merawat Laura yang sekarat sendirian. Dia sadar bahwa setelah Hannah Robb meninggalkan rumah besar itu, hari itu dia terus memikirkannya. Setelah Laura meninggalkannya, dia bertemu seseorang dan memiliki seorang anak. Dia berpikir bahwa dia mungkin adalah orang yang paling tidak ingin dia lihat. Tapi entah kenapa dia tidak bisa meninggalkannya sendirian, jadi dia membawanya ke rumah besar itu. Dia memikirkannya sambil bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan dengan anak ini. Dia bertanya mengapa dia tiba-tiba mencoba memberinya suplemen nutrisi hanya kepadanya. Lalu dia bertanya-tanya apa maksudnya. Dia menyatakan itu benar dan ibunya bilang dia suka suplemen nutrisi. Dia tampak bingung saat bertanya apakah Laura memberitahunya tentang dia. Dia bilang, ya ibunya menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini, tapi dia dulu suka obat. Itu tidak peduli seberapa pahitnya, asalkan ibunya memberikannya langsung ke mulutnya. Dia tiba-tiba terkejut dan membungkamnya dengan menutup mulutnya. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia katakan padanya. Dia menyuruhnya untuk tidak pergi kemanapun dan mengatakan hal seperti itu karena ibunya dan dia tidak pernah melakukannya. Dia menyadari bahwa dia memanggilnya seperti itu saat dia bertanya apakah dia mengatakan ayah. Sekarang dia meraihnya sambil bertanya apakah maksudnya dia adalah putrinya. Dia merenung bahwa itu konyol. Dia bertanya-tanya apakah dia membawanya ke sini bahkan tanpa mengetahui hal itu. Dia memberitahunya bahwa namanya adalah Hannah Robb. Dia juga memberitahunya bahwa catatan burung mengatakan dia berusia 5 tahun dan menyebutkan bahwa jika dia putrinya dia seharusnya berusia 7 tahun. Dia memberitahunya bahwa itu karena ibunya terlalu sibuk bekerja keras sehingga dia melaporkannya terlambat dan dia sebenarnya berusia 7 tahun. Dia tampak bingung saat bertanya apakah dia benar-benar putrinya. Dia pikir mata merah muda itu persis seperti mata Laura, tapi sekarang dia bisa melihat rambut pirang itu mirip dengannya. Dia menyentuhnya sambil berpikir bahwa Laura tidak melupakan janjinya padanya. Dia bertanya-tanya mengapa, meskipun dia punya anak, dia tidak kembali. Hannah Robb memanggilnya dan bertanya, apakah dia akan berhenti menghindarinya sekarang. Dia bertanya kapan dia menghindarinya. Dia memberitahunya bahwa dia telah menunggunya setiap hari sejak dia datang ke rumah besar itu, tetapi dia tidak ada di sana. Dia memberitahunya bahwa itu karena dia sibuk dan menyebutkan bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Dia kemudian bertanya, apakah dia bisa tidur di sini bersamanya hari ini? Dia menolak sambil menggendongnya dan mengatakan tidak. Dia merasa itu sangat buruk karena dia pikir suasana tadi sudah bagus. Dia memberitahunya bahwa dia masih demam sambil menyentuh dahinya. Dia menyebutkan jika begitu, dia baik-baik saja sekarang. Dia memberitahunya bahwa dahinya sama sekali tidak panas sekarang. Dia menidurkannya di ranjangnya dan menyebutkan bahwa dia tidak perlu khawatir sekarang, dan tidurlah. Dia memberitahunya bahwa dia juga harus melakukan itu. Saat dia pergi, dia memikirkannya. Saat dia merenungkan bahwa dia memanggilnya pangeran, dan dia bahkan tidak memanggilnya ayah. Pagi yang baru dimulai saat dia merasa sangat bersemangat dan bahagia karena dia senang Hart akan sarapan bersamanya. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak akan menghindarinya lagi, dan sekarang dia lebih dekat dengannya
akan jauh lebih mudah melindunginya dari negara. Karena dia akan mendengarkannya, karena dia adalah putrinya. Itulah yang terjadi dalam imajinasinya. Suasana terasa cukup dingin di meja. Dia terkejut saat menyadari mereka sama sekali tidak dekat. Dia berpikir bahwa dia awalnya tahu. Orang kesayangannya memiliki kepribadian yang blak-blakan. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada suasana makan yang akrab seperti ini. Dia mencicipinya dan merasa itu sangat lezat. Dia sadar bahwa dia sudah makan banyak makanan lezat sejak datang ke rumah mewah ini, tapi hari ini bahkan lebih enak. Dia memperhatikannya saat dia menatapnya, bertanya-tanya dalam hati mengapa dia menatapnya. Dia memberitahunya bahwa stroberinya enak dan dia harus mencicipinya dengan madu. Celupkan dan makanlah. Dia tidak menanggapi. Saat dia mengambil daging, dia memberitahunya bahwa itu sangat empuk dan ini pertama kalinya dia makan daging selembut itu, lalu memintanya untuk mencobanya. Dia berpikir bahwa dia begitu acuh tak acuh seperti menanggapi anjing yang lewat. Dia berpikir bahkan sekarang betapa canggungnya jika dia memanggilnya ayah. Tentu saja dia tidak berniat memanggilnya begitu. Dia tiba-tiba memanggilnya dan bertanya mengapa dia tiba-tiba diam, bertanya apakah ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak enak. Dia berpikir bahwa itu karena dia. Tidak peduli seberapa banyak yang dia katakan, dia bahkan tidak mendengarkan. Dia memberitahunya tidak ada apa-apa. Dia tampak khawatir saat bertanya mengapa dia kesal. Perhatiannya beralih ke gaunnya saat dia menyebutkan bahwa setelah makan malam, dia akan membelikannya gaun. Dia bertanya-tanya apakah dia akan berbelanja pakaian dengan sepenuh hati. Hanya mereka berdua berpikir, apakah ini benar-benar kesempatan untuk menjadi lebih dekat. Setelah beberapa saat, desainer kami memperkenalkan diri dan menyebutkan bahwa suatu kehormatan bisa bertemu dengannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai desainer jalang dari toko pakaian itu. Dia juga memperkenalkan asistennya. Heinloop bertanya-tanya apa alasan untuk mendekat. Dia berpikir bahwa terlalu berlebihan dia memanggil desainer ke rumah besar itu dan bahkan tidak datang setelah menunjukkan gaun-gaun itu padanya. Desainer itu memberitahunya jika dia menginginkan salah satu gaun ini, dia harus memberitahunya. Para pelayan menyebutkan bahwa gaun-gaun semacam ini sangat cocok untuk nyonya dan bertanya padanya, bagaimana dengan yang ini? Dia memang menganggapnya sangat cantik kan? Kemudian salah satu asisten bertanya apa yang harus dia lakukan karena investasinya telah diputus. Yang merah menyatakan ada beberapa di rumah besar itu dan dia akan mengambil satu. Desainer itu berseru bahwa dia ingin beberapa cangkir teh lagi karena dia sudah meminum semua yang mereka berikan padanya. Para pelayan pergi. Heinloop berpikir bahwa rasanya canggung dengan semua pelayan pergi kan. Desainer itu bertanya padanya apakah dia memiliki pakaian yang dia inginkan. Dia menjawab, belum. Desainer itu menunjukkan padanya sebuah pakaian dan bertanya apakah dia menyukai yang ini. Dia berpikir bahwa ada begitu banyak hiasan pada yang ini, sehingga terlihat sulit untuk bergerak. Desainer itu menunjukkan padanya yang lain, saat dia menyebutkan bahwa itu bukan tipenya, dan merenung, ini sama seperti sebelumnya. Desainer itu menyatakan bahwa dia memiliki selera yang manis. Dia menjadi frustrasi dan bertanya, selera macam apa yang dimiliki anak tidak sah, yang bahkan tidak tahu asal-usulnya. Heinloop tampak gugup dan dia bertanya-tanya, ada apa ini? Dia menyadari bahwa perilaku orang-orang ini berbeda dari saat para pelayan ada di sini. Bahkan asistennya pun bercanda karena mereka menduga dia punya selera. Asisten yang lain bertanya, apa gunanya melakukan itu? Heinloop tampak ketakutan saat dia berpikir jika mereka mengusir para pelayan karena alasan ini. Desainer itu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dan mendorongnya menyebabkan dia terjatuh.
Dia menyuruhnya untuk cepat melihat-lihat pakaian itu. Dia bertanya padanya, apakah ada sesuatu yang dia suka menyatakan bahwa dia bisa membuatnya dan membeli semuanya. Salah satu asisten bertanya, apa yang dia lakukan pada putra sah Duke Aizen? Berkat dia menjual semuanya waktu itu. Heinloop bertanya-tanya apakah mereka melakukan ini pada Brantley juga. Desainer itu menyuruhnya untuk terus melihat-lihat pakaian. Heinloop merenung bahwa dia tidak ingin berada di tempat seperti ini lagi. Mereka terus membicarakannya saat dia mencoba menyelinap pergi. Mereka menyebutkan bahwa beruntung mereka berhasil mengatasi semua tumpukan barang. Dengan ini, dia mencoba membuka pintu sebelum dia tersentak. Desainer itu bertanya, apakah putri tidak sah? Yang mulia adalah satu-satunya anak, karena mereka mengatakan bahwa dia mungkin memiliki anak-anak tidak sah lainnya. Karena terakhir kali seseorang meninggal di rumah bordil dan yang mulia ada di sana, mereka bertanya, bukankah pangeran yang membunuhnya? Dia juga menambahkan bahwa dia mendengar pangeran selalu mencuri barang-barang sakral dan masuk ke rumah orang lain. Dan sekarang dia juga melihat pangeran melakukan pembunuhan. Mereka bilang dulu tidak seperti itu, tapi dia pikir pangeran dirasuki roh jahat. Dan dia mendengar pangeran berada di bawah kutukan. Mereka terus menyatakan bahwa pangeran hanyalah monster, dan itu memalukan bagi kekaisaran. Pangeran mendengarkan semua ini saat Heinloop menutup telinganya dan memintanya untuk tidak mendengarkan mereka. Dia terlihat cukup bingung. Hart von Reinhardt adalah pria yang paling dibenci di kekaisaran. Dia ditinggalkan oleh ayahnya kaisar, dan dia digunakan secara kejam oleh noda yang dia yakini sebagai penyelamatnya mencuri benda-benda sakral dan membunuh orang di rumah bordil. Itu semua perbuatannya bukan perbuatan pangeran, tapi kesalahan selalu menimpanya. Dia pikir dia berpura-pura tidak ada yang salah, tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Setelah ditinggalkan oleh seseorang yang kau percaya dan betapa menyakitkannya, dikritik oleh orang yang bahkan tidak kau kenal, itulah yang dia tahu lebih baik dari siapapun. Air mata mulai menggenang di matanya sebelum pangeran meraih tangannya. Desainer itu kemudian bertanya kemana dia pergi lagi karena para pelayan akan segera kembali. Dia berbalik untuk menemukan pangerannya. Dia menyebutkan bahwa sepertinya mereka sedang mengobrol dengan akrab. Dia menyatakan bahwa putrinya ada di sini, jadi tidak perlu khawatir, dan lanjutkan saja obrolannya. Menyatakan bahwa dia akan mendengarkan mereka. Para bangsawan menghabiskan uang di depan umum untuk anak-anak tidak sah demi kehormatan dan reputasi, tapi itu hanyalah dukungan materi. Mereka bahkan tidak peduli bagaimana anak itu diperlakukan. Ia tersadar dari lamunannya saat melihat para desainer berdiri wajah mereka pucat saat bertanya pada Hart bagaimana ia bisa berada di sini. Mereka lengah karena biasanya ia tidak akan datang. Ia ingin desainer itu memberitahu mengapa ia berpikir ia datang ke sini. Desainer yang gemetar itu menebak untuk mencocokkan pakaian wanita itu. Ia menjawab, ya ia tahu, dan memeriksa pakaian itu. Mempertanyakan sampah apa ini, ia bertanya padanya. Apakah desainer itu memberitahunya bahwa ia bisa pergi ke istana kekaisaran sambil mengenakan sesuatu seperti itu? Desainer itu terkejut saat ia mempertanyakan istana kekaisaran. Bahkan Hanlope tampak cukup terkejut saat ia bertanya-tanya apakah ia akan memperkenalkannya kepada kaisar. Brantley pernah menghadap kaisar, namun dalam kasus ini, pria yang tidak memiliki anak itu memilih putra tidak sah sebagai penerusnya. Ia sadar bahwa pangeran belum menikah dan tidak perlu memperlakukan anak tidak sah seperti itu. Desainer dan asistennya berlutut mengakui bahwa mereka salah dan memohon belas kasihan. Ia menyeringai sambil bertanya mengapa ia harus melakukan itu. Ia juga bertanya padanya, apakah ia tidak baru saja mengatakan bahwa ia adalah monster sejak lahir. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan mereka sekarang.
Mereka terus memohon ampun saat diseret pergi. Ia menatap Hanlope dan merenung bahwa sepertinya ia kesal. Seperti yang diharapkan, ia berpikir bahwa ia sudah terbiasa mendengar itu, tapi tidak dengan anak ini. Namun ia ingat bahwa ia memanggilnya ayah saat ia memintanya untuk tidak mendengarkan mereka. Ia menduga bahwa ia merasa sedikit lebih nyaman sekarang, tetapi kemudian ia mematahkan ilusinya saat ia memanggilnya pangeran lagi dan ia tersentak. Dia bertanya apakah benar-benar tidak apa-apa baginya untuk menyapa kakek kaisar. Dia bertanya padanya mengapa tidak dan menyebutkan bahwa dia adalah putrinya. Dia ingat salah satu sumber penderitaannya adalah kaisar. Dia dan kaisar tidak pernah bertemu muka, kecuali saat upacara penting. Namun jika dia memperkenalkannya sebagai anak haram, hubungan mereka akan menjadi lebih buruk lagi. Dia memberitahunya bahwa dia selalu membenci keluarga kerajaan dan bangsawan karena tidak bertanggung jawab atas darah mereka. Dia kemudian menambahkan, bukankah lucu jika seseorang ingin anaknya bertanggung jawab atas kelahiran yang mereka berikan? Dia berjanji padanya bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia menambahkan, ketika dia pergi menemui Yang Mulia, tidak ada yang akan bisa meragukan keabsahannya. Ketika dia mendengarnya berbicara tentang tanggung jawab, dia berpikir, itulah mengapa dia menyukainya. Dan tentu saja itulah mengapa dia adalah karakter favoritnya. Dan dalam kasus itu, dia merenung bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga. Dia bangkit dan memintanya agar dia diizinkan belajar. Sekarang dia memberitahunya bahwa dia ingin pergi ke istana kekaisaran, jadi ada banyak hal yang harus dia pelajari. Dia menyebutkan bahwa dia memang berencana memberinya guru les, jadi itu hal yang baik bahwa dia berpikir untuk belajar. Dia menjadi sangat bersemangat saat memberitahunya bahwa dia ingin belajar dari putri sebagai satu-satunya putri kekaisaran. Penelope menyadari dia membutuhkan satu-satunya putri kekaisaran untuk menyelamatkan Heart. Dia memperingatkannya bahwa putri kekaisaran bukanlah putri yang dia bayangkan dalam dongeng. Dia lebih mirip iblis, tapi apakah itu tidak apa-apa baginya? Dia masih bertekad untuk menemui sang putri. Dia menghela napas dalam-dalam, tetapi tetap setuju. Namun dia terkejut ketika pria itu memberitahunya bahwa agar tidak terlihat aneh di mata orang lain, dia harus memanggilnya ayah di depan umum. Dia juga menambahkan agar melakukannya dengan lebih berani dan nyaman dari sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah pria itu merujuk pada pertama kali dia memanggilnya ayah. Dia mendesaknya untuk mulai berlatih sekarang. Dia bertanya-tanya bagaimana caranya dia harus memanggilnya ayah dengan berani dan nyaman. Dia mendesaknya untuk cepat. Pipinya memerah saat dia berbisik hati-hati ayah. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Dia kemudian bangkit, tiba-tiba memberitahunya bahwa itu sudah cukup. Dia berbalik dan mulai melangkah pergi. Namun dia merasa sudut bibir pria itu bergetar, menandakan dia tersenyum. Dia mencoba gaun-gaun barunya. Pelayan itu menatapnya dan memuji bahwa dia terlihat bagus. Pelayan itu meyakinkannya bahwa gaun-gaun itu jauh lebih cantik daripada pakaian dari toko itu. Terakhir kali Heinlope mengamati apa yang terjadi, terakhir kali masih mengganggu mereka. Dia teringat bagaimana mereka semua pulang terlambat dan dia kesulitan menenangkan mereka dari tangisan. Sehari setelah insiden itu, Hart memanggil desainer baru dan memesan pakaian. Tapi masalahnya adalah mereka semua terlalu berlebihan. Kini setelah dia akhirnya memenangkan gaun untuk hari itu, dia menghela napas dalam-dalam lega karena semuanya akhirnya selesai. Sekarang saatnya menuju lab dan mulai membuat obat. Dia tiba-tiba berhenti melangkah saat mendengar suara yang dikenalnya. Dia bertanya-tanya apa yang Hart lakukan di rumah hari ini dan ruangan macam apa itu. Memutuskan untuk memeriksa, dia membuka pintu sambil tersenyum
hanya untuk menemukan Hart sedang rapat dengan semua koleganya. Menyadari bahwa itu adalah ruang konferensi, dia mencoba meminta maaf, menjelaskan bahwa dia datang di waktu yang salah. Namun yang mengejutkannya, Hart berkata, "Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Masuklah." Dia menyuruhnya untuk masuk dan duduk. Ragu-ragu dia tetap di tempat yang sama, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa masuk dan di mana dia harus duduk. Tiba-tiba dia berdiri dan bertanya, mengapa dia begitu ragu-ragu. Lalu dia memberitahunya bahwa tempat duduknya ada di sini. Menggendongnya, dia mendudukkannya di pangkuannya sebelum memberitahu yang lain untuk melanjutkan ke agenda berikutnya. Matanya membelalak kaget. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa duduk di sana. Salah satu pria bertanya kepadanya, siapa dia? Sementara yang di sebelahnya memberitahunya, dia mendengar bahwa Yang Mulia membawa seorang anak. Dia berkata, "Mengapa kamu berbicara seperti itu? Kamu bisa langsung bertanya kepada Yang Mulia, apakah anak ini putrinya?" Hart dengan cepat mengakui, benar anak ini adalah putrinya dan namanya Heinlope von Reinhardt. Heinlope menatapnya terkejut karena dia mengumumkannya kepada para pengikutnya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak berniat menyembunyikannya. Seorang pria di sudut tertawa terbahak-bahak menarik perhatian mereka, lalu menyatakan bahwa inilah alasan dia mendesak untuk mengadakan pertemuan. Dia menambahkan, "Saya penasaran karena saya mencoba menyelesaikan masalah gerbang hantu merah yang biasanya saya abaikan." Heinlope terkesiap kaget saat mendengar kata yang familiar itu. Dalam cerita aslinya itu adalah surat kabar yang menerbitkan artikel-artikel jahat tentang Hart. Namun karena penerbitnya dirahasiakan, dia tidak tahu siapa yang menulis artikel itu. Dia juga ingat dalam novel aslinya, Hart tidak mencoba melacak penerbitnya sampai akhir. Dia teringat bagaimana Hart pernah mengatakan kepada kami bahwa dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangnya selama dia mempercayainya. Namun dia bertanya-tanya, apakah surat kabar hantu merah itu yang sedang dia coba selesaikan sekarang? Pandangannya kemudian jatuh pada surat kabar di atas meja. Dia menyadari itu adalah surat kabar hantu merah. Dia membacanya, dan hanya ada artikel-artikel provokatif yang menentangnya. Dia tiba-tiba meletakkan tangannya di atas surat kabar dan memberitahu Baron May bahwa mereka akan membicarakan hal itu nanti. Matthew meminta maaf dan mengatakan dia sangat mengerti. Dia kemudian menambahkan bahwa bahkan jika dia berada di posisi itu, dia tidak akan ingin menunjukkan putri selucu itu kepada surat kabar semacam itu. Mata Heinlope membelalak kaget saat dia menyadari alasan dia ingin menyelesaikan gerbang hantu merah adalah karena dirinya. Dia berpikir saat terakhir kali desainer itu mengutuknya, apakah dia memperhatikan betapa gelisahnya dia? Hart berkata tidak apa-apa, karena dia akan memastikan tidak ada lagi hal-hal yang tidak dia sukai. Dia mendongak dan bertatapan mata dengan ayahnya sambil bertanya-tanya, siapa yang meskipun tidak peduli pada siapapun, kecuali seorang bintang akan melakukan ini untuk anggotanya. Sudah ada orang-orang yang ragu saat membaca novel itu. Sebagian besar isi surat kabar Red Ghost adalah tentang kegiatan rahasianya. Dia tidak tahu seluk-beluk keadaan mansion itu, tapi dia tahu detail tentang kegiatan eksternal Hart. Dia yakin itu adalah salah satu pengikut Hart, salah satu orang di sini pasti adalah penerbit Red Ghost. Hart kemudian menyatakan untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Baron adalah yang pertama berdiri untuk pergi. Tapi saat dia melangkah pergi, dia berhenti ketika wanita itu memanggilnya. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Jadi dia menunjukkan gaunnya dan bertanya, apakah menurutnya itu cantik, menjelaskan bahwa desainer pertama tidak bagus, tapi desainer baru itu bagus, dan membuat pakaian itu. Dia menjadi penasaran dan menuntut untuk tahu tentang desainer yang datang pertama.
Dia ingat setelah sebuah toko pakaian yang sukses mengunjungi mansion Pangeran Hart. Sudah menjadi rahasia umum bahwa toko itu bangkrut dalam semalam. Ini karena desainer dan asistennya melakukan kejahatan menghina keluarga kerajaan. Namun tidak ada yang tahu penghinaan macam apa yang dialami Hart. Dia berlutut dan membujuknya untuk mengungkapkan apa yang terjadi selanjutnya bertanya, apakah dia hadir? Dia ragu-ragu mengatakan itu rahasia, tapi akhirnya berbisik di telinganya. Juga menyebabkannya tersentak dan berseru. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia menyuruhnya untuk merendahkan suaranya karena itu rahasia, dan dia setuju berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang itu. Setelah itu dia cepat-cepat pergi mengumumkan bahwa dia memiliki urusan mendesak yang harus diurus. Dia mengingatkannya untuk menepati janjinya, tapi berpikir dalam hati itu adalah wajah yang sama sekali tidak dia percayai. Tapi itu tidak masalah, karena dia ingin menyampaikan ini kepada seseorang. Dia ingin orang itu mengetahui umpan yang dia lemparkan. Dia lalu menoleh ke pria lain dan berkata, dia punya sesuatu untuk dibanggakan. Dia bertekad untuk menangkap orang yang menyebarkan rumor buruk tentang Hart suatu hari nanti. Sebuah ramalan dari dewa disampaikan. Mereka turun ke kuil utama Berg di Oracle, dan dewa mengumumkan dia akan mengirim seorang suci untuk menjaga manusia. Dia yang memperbaiki mata air mati dan menghidupkan kembali kehidupan yang mati adalah perwakilannya. Dia menyuruh mereka mencari mata air kehidupan di Paros, dan gunung serta penyelamat yang dia kirim akan menunggu. Orang-orang yang menerima ramalan itu mengunjungi tempat tersebut. Ada seorang gadis berambut hitam yang telah melakukan perjalanan antar dimensi. Orang-orang yang melihatnya memanggilnya Santa Mukjizat Yena. Ayah Asta memberitahunya bahwa mulai hari ini keluarga mereka mengadopsi Ina. Jadi mulai sekarang dia akan menggunakan kamarnya dan dia bisa mencoba menggunakan kamar di lantai 3. Kemudian tunangan Asta juga putus dengannya, menyatakan bahwa dia jatuh cinta pada Yena. Hidup Asta berubah total. Yena yang dicintai semua orang mengambil segalanya darinya. Esta tidak bisa menahan amarahnya, jadi dia terus-menerus menindas Yena. Namun Yena tidak sepolos anak kecil seperti yang dia kira. Saat Esta dijatuhi hukuman mati karena mencoba membunuh Santa, dia mengungkapkan bahwa Yena telah menuduhnya secara palsu, mencoba membunuhnya. Dia ingin menuntut mengapa semua orang hanya mendengarkan Yena. Pada saat itu, dia memohon siapapun untuk mendengarkannya dan membantunya membalas dendam. Dia berjanji akan memberikan apapun yang mereka inginkan sebagai imbalan. Dia terbangun dari tidur lelapnya oleh seorang pendeta yang memberitahunya bahwa dia harus bersiap karena sudah waktunya untuk pergi. Dia merasakan kesedihan, tetapi meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak apa-apa. Tidak ada yang akan sama lagi sekarang setelah dia menjadi Santa Mukjizat. Ketika dia meninggal, sebuah suara muncul dan bertanya padanya apakah dia benar-benar bisa memberi mereka apapun, bahkan jika itu adalah hidupnya. Suara itu memperkenalkan dirinya sebagai Preach. Preach menyatakan dia akan membawanya kembali ke masa lalu, tetapi sebagai gantinya, dia harus memberikan jiwanya. Yang harus dia lakukan hanyalah merapal mantra perubahan warna pada air sungai dan berpura-pura memurnikannya. Dia mengaku bahwa ketika dia menyembuhkan anaknya, dia mengoleskan obat pelumpuh padanya terlebih dahulu agar terlihat seperti dia sekarat. Dan yang harus dia lakukan hanyalah berpura-pura ketika dia diam-diam memberinya penawar. Dia berpikir, bagaimana jika dia adalah Santa palsu? Sebelum Yena datang, dia hanya perlu mendahului segalanya. Dan bahkan jika dia muncul nanti dan menyebabkan mukjizat dia, hanya akan menjadi peniru dirinya. Dia meyakinkan semua orang untuk tidak khawatir. Dia akan mendoakan mereka semua, jadi mereka harus menunggu.
Dia bertekad untuk tidak lagi kehilangan tempatnya dari Yena dan yang lainnya. Dia kemudian bertanya kepada pendeta, apakah orakel baru telah turun? Pendeta menjawab, ya, dan sekali lagi, itu adalah orakel rahasia. Dia mengungkapkan bakat yang dia peroleh setelah regresi adalah kemampuan untuk menafsirkan dan merasakan bahasa. Faktanya itu adalah kemampuan yang sama yang diberikan Pritch kepadanya untuk menggunakan sesuatu dalam orakel. Sesuatu dalam orakel membuatnya sangat marah. Dia berpikir, meskipun dia sudah memberikan jiwanya, apalagi yang dia minta darinya. Pritch lah yang memanggil Yena ke dunia ini. Pritch lah yang membawanya kembali berniat membalas dendam pada Yena. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia menduga dia harus melakukan sesuatu yang menjengkelkan lagi. Ya, dia bisa saja memintanya untuk melakukannya. Namun, dia sadar sikapnya tidak seperti dulu lagi. Dia yakin itu semua karena anak itu. Lagi pula, dia mendengar mereka bilang Hart mengklaim anak itu adalah putrinya. Dia tahu bahwa untuk mempersiapkan Yena yang akan segera muncul, dia membutuhkan anjing pemburu seperti Hart. Dia berpikir dia tidak bisa membiarkan anak itu mengambilnya. Tengah malam, Heinlob gelisah di tempat tidurnya. Tidak bisa tidur, dia lalu bangun dan bertanya-tanya apakah dia harus melanjutkan apa yang sedang dia kerjakan sebelumnya. Namun saat dia melewati koridor, pandangannya jatuh keluar jendela. Dia melihat dua sosok berjubah berdiri di samping sebuah kereta. Setelah diperiksa lebih dekat, dia mengenali salah satu sosok berjubah itu. Itu Hart, pikirnya. Dia bahkan menyiapkan jubah dan kereta biasa agar tidak menarik perhatian. Dia bertanya-tanya kemana dia pergi pada jam segini. Dia panik saat menyadari hari ini adalah hari Hart menghadapi krisis lain karena bintang yang terjadi di episode Ubi Jalar. Kereta berhenti dan Hart diberitahu bahwa mereka sudah tiba. Dia turun, lalu membantu seorang bintang keluar dari kereta, menginstruksikan Maxim bahwa mereka akan masuk lebih dulu dan dia harus mengikuti mereka. Setelah membersihkan diri, Maxim meyakinkannya bahwa dia akan melakukannya. Tiba-tiba kereta berguncang dan dia melihat ke dalam menuntut untuk tahu siapa yang ada di sana. Matanya membelalak kaget saat menemukan wanita itu yang tersenyum gugup dan menyapa. Dia ingin tahu mengapa wanita itu ada di sana dan apakah dia mengikuti mereka dari rumah besar. Dia dengan senang hati menjawab ya. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukan ini, memperingatkan bahwa jika dia sampai ketahuan Yang Mulia, dia akan memarahinya, gumamnya pelan. Dia tahu di mana tempat ini dan mengikuti mereka. Dia berpikir tentu saja dia tahu ini adalah rumah lelang ilegal. Meskipun dari luar terlihat seperti bangunan kumuh, ada rumah lelang tersembunyi di ruang bawah tanah. Dalam novel aslinya, seorang staf mengikuti orakel pengkhotbah yang merupakan dewa iblis. Dia datang ke sini untuk mengambil batu segel yang tersegel. Namun hal-hal berbahaya selalu terjadi di tempat batu segel itu berada. Itulah mengapa Esta membawa Hart sebagai perisai. Dia tahu inilah mengapa dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Dia harus menjauhkan Esta dari Hart sesegera mungkin. Tiba-tiba Maxim berlutut di depannya dan bertanya apakah dia sangat mencintainya. Dia terkikik menyatakan ayahnya adalah yang terbaik di dunia. Maxim menatapnya sejenak, lalu bergumam pelan bahwa Yang Mulia akhirnya memiliki seseorang seperti ini. Seseorang yang tidak hanya menerima darinya, tetapi juga memberi. Matanya berkedip sedih saat menatap Maxim. Dia mengungkapkan bahwa di cerita aslinya Maxim berada di pihak Hart, tetapi dia hanya mengikuti dalam diam. Pada akhirnya, baru setelah Hart meninggal, dia menyesal tidak melakukan apa-apa. Maxim menyuruhnya untuk segera kembali dan dia akan mengantarnya. Dia mengingatkan Maxim bahwa ayah menyuruhnya masuk setelahnya tadi. Apa tidak apa-apa jika dia tidak pergi? Maxim mendesah frustrasi lalu memberitahunya bahwa dia harus berjanji untuk diam di pelelangan.
Baik Esta maupun Hart masuk dengan topeng di wajah mereka dan jubah mereka yang tadi. Ketika mereka duduk di kursi mereka, Esta bertanya, apa yang dia incar kali ini? Dia datang ke sini karena mendengar beberapa alat sihir bagus telah dirilis. Dia menjawab bahwa dia datang untuk menyelamatkan seorang pelayan. Dia pikir perdagangan pelayan juga terjadi di sini. Dia kemudian bertanya kepadanya, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Dia bertanya, apakah dia berbicara tentang Heinloop? Dia bilang ya, dia menjawab bahwa putrinya baik-baik saja, menyebabkan dia tersentak. Dia menambahkan tapi dia khawatir. Dia ingin tahu apa maksudnya. Dia bertanya padanya, apakah dia benar-benar anaknya. Dia bahkan tidak tahu kabar Laura. Dia memberitahunya bahwa ada tempat di kuil di mana anak-anak haram dikumpulkan dan dirawat. Namun dia memotong ucapannya dengan tajam. Dia menegaskan bahwa dia adalah anaknya dan apa yang dia lakukan dengannya itu terserah dia. Itu bukan urusannya. Dia menyuruhnya untuk tidak salah paham. Dia hanya mencoba membantunya. Dia dengan dingin berkomentar bahwa dia sama sekali tidak salah paham padanya. Dia kemudian tiba-tiba mengumumkan hari ini adalah terakhir kalinya dia akan membantunya dengan ini. Membuatnya tersentak kaget lagi. Dia menyatakan bahwa sekarang dia punya anak, dia akan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Dan jika dia membutuhkan bantuan, dia akan membantunya dengan cara lain. Dia mencoba berbicara dengannya, tetapi terinterupsi. Ketika pria di atas panggung mengumumkan bahwa lelang akan dimulai dan semua orang harus duduk di tempatnya. Dia menggertakkan giginya karena frustrasi berpikir bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah seperti ini. Bagaimana seseorang bisa berubah hanya karena seorang anak muncul. Dia bertanya-tanya apakah itu karena garis keturunannya. Jika dia tahu akan seperti ini, dia teringat kenangan jauh saat bertemu Laura dan merenung bahwa dia mungkin sudah menyingkirkannya hari itu.